Halo teman-teman, welcome back to Chips Channel. Kali ini kita lagi ada di perumahan The Prambanan Residence Mengantili Dakulon, Surabaya. Hari ini kebetulan ada acara open house, tapi kita nggak akan membahas soal rumahnya karena kita mau membahas satu mobil dari Hyundai, mobil yang paling fresh dari Hyundai. Ini dia Hyundai Stargazer. Oke, jadi di samping saya sekarang sudah ada Hyundai Stargazer. Ini adalah produk terbaru Hyundai yang baru saja di launching, dan ini adalah produk kedua Hyundai yang diproduksi di dalam negeri. Tapi sebelum kita lebih lanjut membahas mobil ini, jangan lupa tekan tanda jempol kalau kalian suka dengan video kami. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa share juga video kita sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tekan tanda notifikasi supaya kalian tahu kalau kita ada video baru. Oke, langsung kita lanjut membahas mobil ini. Tampilannya benar-benar fresh. Ini banyak yang bilang seperti mini Staria. Kalau kalian lihat dari lampu di atas ini adalah ciri khas dari Hyundai Staria. Kemudian dia juga sudah menggunakan grill ini piano black ya. Ini grill terbaru dari Hyundai, parametric geo pattern grill. Ini sekarang kalau kita lihat bumper sama grill ini sudah, kalau orang bilang nyaru ya, jadi satu ya. Sudah nggak tahu bedanya yang bumper yang mana, yang grill yang mana. Kemudian sudah ada aksen silver. Ini lampunya penempatannya juga ada di bumper. Sudah menggunakan lampu LED kristal multi reflektor. Ini ada 4 kotak. Yang bagian atas 2 ini adalah lampu besarnya. Yang bagian bawah ini adalah lampu high beam. Kemudian di bawah ini adalah lampu fog lamp. Yang bohlam hanya 1, lampu sein. Kemudian di bagian bawah ini juga sudah dilengkapi dengan aksen-aksen abu-abu ya ini ya. Oke, kalau kalian lihat ke bagian atas ini ada opsi single tone atau dual tone seperti mobil yang saat ini kita review. Dengan menambah 1,5 juta kalian bisa mendapatkan atap warna hitam. Kemudian ada satu fitur canggih yang disematkan Hyundai. Kalau kalian lihat di sini ada satu kamera. Ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Oke, melihat ke bagian samping, dia ada satu fitur yang menyenangkan buat saya. Saat kita ngantongin kunci dalam dekat, spionnya akan langsung terbuka ya. Jadi dia sudah dilengkapi dengan auto folding. Kemudian kalau kita lihat bahasa desain dari samping, seperti teringat duo kembar merek sebelah ya. Tapi saya pastikan itu desainnya berbeda, hanya kebetulan mirip aja. Kita lihat ini desainnya kayak kurva membulat ya. Dia modelnya lebih membulat. Di depan ini seperti satu kurva menyambung. Modelnya lebih membulat. Kemudian di bagian samping ini yang mungkin membuat mirip dengan duo kembar merek sebelah. Tapi ini modelnya tidak seperti yang merek sebelah. Ini lebih mengotak. Kemudian ada kontur-kontur di bagian fender ini. Kemudian untuk velg sendiri ini saya suka desainnya. Desainnya ini unik ya. Dual tone dengan warna gunmetal. Bagus banget. Kemudian untuk rodanya sendiri 205/55 ring 15. Ring 16. Rem depan cakram, belakang tromol, ya masih standar lah di kelasnya ya. Kemudian kalau kita lihat ini di depan ini ada tambahan pilar. Nah, ini nanti kita akan lihat ini apakah ini akan mengganggu visibilitas atau enggak, akan kita lihat. Kemudian sen sudah ada di spion. Handle-nya model hand grip sudah oke. Kemudian nah, ini yang menjadi pembeda dari merek-merek sebelah. Kalau yang merek sebelah itu dibuat seperti floating, ini dibuat seperti huruf X ya. Jadi ketemu garis di sebelah sini. Beralih ke bagian belakang. Nah, ini adalah model yang untuk awalnya saya juga butuh waktu untuk menerima model seperti ini. Ini agak hate and love ya. Jadi kalau ada yang suka, suka banget. Kalau ada yang nggak suka, mungkin bisa nggak suka karena ini lampunya gede banget. Kalau malam dia nyala itu tegak besar. Kemudian yang segitiga atas bawah ini adalah lampu rem. Kemudian untuk lampu mundur LED. Kemudian untuk lampu sein masih bohlam. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah ini, dia juga sudah diberikan aksen silver abu-abu ya. Ban serep ada di bawah. Kemudian knalpot ada di sebelah kanan. Sudah diberi kamera mundur. Nah, ini logo Stargazer-nya ini, tulisan ini timbul ya. Kemudian ada aksen piano black. Kemudian di sini juga ada aksen-aksen hitam lagi, yang ini garis-garis mungkin untuk
mengesankan kalau mobil ini maco gitu ya. Di bagian atas sudah ada high mount stop lamp, antena sudah model shark fin, tapi sayang masih belum ada rear defogger meskipun sudah dilengkapi dengan rear wiper. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana kelegaan bagasinya. Tombolnya sudah tombol elektris. Nah, kalau kita lihat sebelum kita buka lebih lanjut, kan lihat ini modelnya ini unik banget ya. Biasanya mobil itu lurus, tapi ini dibuat seperti bentuk X. Potongannya sangat unik. Kemudian untuk tombolnya sendiri ini pakai tombol elektris. Di sebelah sini hanya ada satu tombolnya. Nah, seperti ini bagasi dari Hyundai Stargazer. Ini posisi baris ketiga tegak. Ini yang paling rebah, ini yang paling tegak. Memang nggak terlalu besar space-nya. Kemudian di bawah sini juga masih ada tempat penyimpanan. Mirip sama merek sebelah ya, masih ada sekat-sekatnya. Kemudian toolkitnya di sebelah sini. Sebelah kiri kanan tidak ada penyimpanan, tapi masih ada hub di kiri kanannya. Nah, kalau kalian merasa kurang besar, ini masih bisa dilipat. Jadi ini pelipatannya bisa rata lantai. Kalau masih kurang besar, kalian juga bisa melipat di bagian yang tengah. Seperti ini kira-kira ruang bagasi yang kalian bisa dapatkan ketika semua baris bangku dilipat rata. Tapi di tengah sini masih ada gap sedikit ya, masih ada gap sedikit. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Hyundai Stargazer ini menggunakan mesin yang sama dengan Hyundai Creta, yaitu mesin SmartStream G 1500 cc 4 silinder yang pasti penggerak roda depan, menghasilkan tenaga 115 PS, torsi 144 Nm, menyalurkan tenaganya dengan menggunakan transmisi IVT 7 speed virtual atau 6 speed manual. Ini kalau kita lihat ya, karena tadi pilarnya itu melandai pilar A-nya, jadi engine hoodnya ini agak kecil, tapi bagusnya dia sudah diwarna sewarna dengan bodi untuk bagian dalam mesinnya. Kemudian sudah ada cover mesinnya. Oke, kita juga akan mencoba satu fitur dari Hyundai, tapi sebelumnya kita lihat kuncinya terlebih dahulu. Seperti ini kuncinya. Kalau kalian lihat di sini ada 4 tombol. Kita akan coba ini bisa di start lewat remote. Kalian tekan dulu yang untuk lock, kemudian tahan di bagian hold. Sekarang kita akan masuk ke bagian interiornya. Seperti biasa, sebelum masuk kita mau lihat bagian door trim. Kejadian lagi seperti Livina dan Expander, ada fake stitching di bagian door trim. Ini meskipun berlekuk-lekuk seperti ini, seperti punya Livina sama Expander, dia masih plastik. Maksud saya Expander sebelum facelift ya. Tapi untungnya di sebelah sini masih ada yang dilapisin kulit dan ini real stitching. Bagusnya di situ. Di atas ini ada untuk pengaturan electric mirror, auto folding, untuk retract. Kemudian ada power door lock, window lock, power window, all auto hanya sisi driver aja. Di bagian bawah sudah ada 3 botol holder ya, atau cup holder. Kemudian ada speaker, atasnya ini bentuknya bagus juga, di model ada motif kotak-kotak ya. Kemudian masuk ke bagian dashboard. Oke, kalau kalian lihat ini modelnya fresh, baru total. Mungkin ada sedikit miripnya dengan Kia ya, karena mereka sekarang sudah menjadi satu. Di bagian atas ini yang saya rasakan ini frame-nya kebesaran, terutama yang bagian sini. Ini warnanya juga seperti agak kurang mahal ya. Untuk materialnya semua ini plastik keras. Di atas ini juga ada fake stitching lagi. Kemudian ada tempat penyimpanan terbuka ya. Ini kalau melihat kayak gini tuh mengingatkan kita kayak Honda Freed. Jadi banyak penyimpanan terbuka. Di bawah sini ada, di atas sini juga bisa. Kemudian ada tempat penyimpanan yang sangat kecil, cuma 2 jari. Ini bahkan ya cuma 2 jari. Nggak tahu untuk naruh apa, mungkin meletakkan STN dan handphone mungkin ya. Kemudian untuk speedometernya sendiri ini semua sudah digital. Tapi kali ini kita tidak akan membahas secara detail karena ini masih first impression ya. Juga ini kita masih gantian. Ini kita di acara open house, jadi nanti kalau kita harus gantian dengan orang-orang yang mau test drive juga. Jadi kita bahas secara cepat aja. Di sebelah sini ada drive mode.
Kalau drive mode-nya kita pindah, kalian bisa lihat ada Eco, Normal, Sport, Smart. Nah ini dia akan berganti-ganti warna. Kemudian untuk bagian dalamnya sendiri, info berkendara, setelan untuk berkendara. Ini ada TPMS. Kemudian ini layar ini untuk mengatur lane keeping assist dan kawan-kawan seperti cruise control. Tapi sayangnya ini masih belum adaptif cruise control. Kemudian untuk head unitnya sendiri ini masih ada tombol-tombol fisik yang saya suka. Cuma ini agak sedikit kurang intuitif ya. Kalau menurut saya, ini sudah bisa audio Bluetooth audio, Android Auto, Apple CarPlay. Oke, terus ke bagian bawah. Nah, ini sorry. Jadi kalau ditekan ini masih ada laggingnya sedikit ya. Masih ada lagging sedikit. Oke. Mungkin seperti itu dulu. Kemudian untuk bentuk AC-nya ini lucu seperti kapsul ya, kecil memanjang. Yang saya sangat suka ini di semua bagian AC, kiri kanan, yang bagian depan, kiri kanan dan tengah. Ini semua bisa ditutup. Biasa mobil-mobil sekelas ini hanya bagian kiri dan kanan aja yang bisa ditutup, yang tengah ini nggak bisa, tapi yang ini bisa ditutup. Kalian bisa lihat ini. Kalau nutup ke sebelah kanan mentok, kalau dibuka seperti ini. Dan ini oke ya, fresh ya, bahannya silver, aksen silver gini. Kemudian ini AC-nya juga, ini AC-nya juga bentuknya lucu menurut saya. Masih ada tombol fisik dicampur dengan ini seperti tombol elektris ya. Kita pencet di gambar ini untuk air circulation, ini front defroster. Kemudian untuk pengaturannya cukup lengkap, hanya minus nggak ada rear defogger. Ini AC juga bisa auto ya, bisa auto ini untuk matikan AC. Kemudian ini masih belum ada heater sepertinya. Iya, belum ada heater. Cuma kalian bisa atur aja ingin dingin seberapa. Kemudian kalau kita lihat bagian atas, ini ada Bluelink dan SOS. Ini adalah fitur standar di mobil-mobil Hyundai kekinian. SOS untuk keadaan darurat. Untuk Bluelink ini bisa kalian sambungkan ke handphone, dan ini pengaturannya sangat banyak. Kalian bisa ngatur kendaraan kalian dari mobil, mulai dari menyalakan mesin, menyalakan AC, kemudian kalian bisa melihat di mana posisi kendaraan Anda dan lain sebagainya. Kemudian untuk sun visor, ini yang bagian kiri ada vanity mirror, cuma sayangnya tidak ada penutupnya. Untuk yang bagian kanan masih polos, tapi sudah ada card holdernya. Bagian atas seperti itu. Untuk spion sudah ada day night view. Kemudian yang saya suka lagi, ini ada ambient light kalau kalian sadar, warna biru di dashboard sini dan di bagian door trim. Sebetulnya ini ada warna biru karena ini lagi terang jadi nggak kelihatan, mungkin kelihatan tangan saya sedikit ada biru-birunya. Ini ada ambient lightnya, ini saya suka sekali. Kemudian beralih ke bagian tuas transmisi, ini juga tuas transmisinya seperti punya pesawat ya, enak banget ini genggamannya kayak tuasnya pesawat. Kemudian dia ada mode manual di sebelah sini. Beralih ke belakang ada dua tempat penyimpanan terbuka, cup holder, dan ini lagi-lagi ada ambient lightnya. Ini juga bisa dibuka kalau seperti ini, kalau misalkan kalian butuh tempat yang lebih besar lagi. Tapi kalau enggak, kalian bisa buat seperti ini. Untuk handbrake masih mechanical. Armrest di tengah sudah oke lah ya. Ini dilapis dengan kulit, real stitching juga. Tempat penyimpanan cukup besar, nggak terlalu besar amat. Untuk hand grip baru dapat di sisi penumpang depan, modelnya retract ya. Jadi di sebelah sini juga sudah dilengkapi dengan tweeter. Oh ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag. Jadi di setir, di dashboard, terus samping kiri kanan juga di curtain sini. Oke, untuk seat belt ini tidak bisa diatur naik turunnya. Oke, mungkin untuk untuk setirnya ini modelnya kayak punya Hyundai Creta, enak banget ini digenggam. Pengaturannya bisa teleskopik, jauh banget ini lebih jauh dari punya Livina saya, lebih pas rasanya. Terus bisa tilt juga. Oke, wah ini jauh banget ini. Ini setirnya juga sudah dilapisi dengan kulit, ada real stitching, aksen silver. Yang sebelah kanan ini untuk urusan MID, juga untuk cruise control, lane keeping assist. Kemudian yang
sorry yang sebelah kanan, yang sebelah kiri untuk urusan peraudioan plus Bluetooth teleponi sepertinya ini. Sebelah kiri untuk wiper sudah intermittent, bisa diatur intervalnya. Untuk sebelah kanan ini untuk lampu sudah auto juga ya. Ini juga sudah dilengkapi dengan auto high beam. Oke, itu aja di depan. Yuk sekarang kita coba ke baris bangku kedua. Oke, ini dia pintu baris kedua. Satu-satunya yang terlihat mencolok dan saya sangat suka itu ini. Ada botol holder atau cup holder di atas ini, jadi sangat nyaman banget ya. Daripada kita meletakkan minuman di bawah, ini ada lagi 3. Cuma yang saya suka di sini. Ini awalnya saya temukan di Mitsubishi Grandis, kemudian ada Sigra, sekarang ada di Staria. Ini bagus banget. Masih patternnya masih sama, ada fake stitching, bahannya plastik. Cuma yang ini juga sudah dilapis kulit, ada real stitching. Kemudian ada power window, handle aksen silver. Oke, sekarang kita masuk aja. Kalian bisa lihat ini posisi paling rebah, sangat nyaman. Kemudian ini posisi paling tegak. Oke, kita rebahkan sedikit. Oke, di tengah kita dapat apa aja. Yang pertama saya mau mention, ini ruang kakinya besar banget yang bawah ini. Terus joknya ini agak ini ya, kurang menopang sedikit ya kalau saya bilang ya. Agak kurang panjang dikit lah. Ini masih 3/4 paha. Tapi untuk legroomnya ini besar banget. Oke lah, untuk kelasnya oke. Ini ada 5 jari. Depan sudah diatur posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm, masih ada 5 jari. Kemudian untuk wow, headroomnya ini yang juara, ini ada sekitar 7 jari. Wow, ini lebih besar dari Livina saya ini. Hand grip model retract yang ada hooknya, cuma yang sebelah kanan ya. Wow, ini kita duduk ini seperti agak tenggelam ya. Kalian bisa lihat ini bahunya, ini door trim ini ada di bahu saya. Tinggi saya 180 cm dan ini saya duduknya merasa agak tenggelam. Semoga ini enak sih. Kalau untuk saya ini duduknya kurang tinggi sedikit. Kalau kita duduk seperti ini agak kurang menyangga paha dengan baik. Ini ya, masih kurang nyangga. Jadi kalau kita harus selonjor gini, untungnya depan ini masih besar. Jadi ya oke lah. Kemudian di bagian tengah ini ada tempat penyimpanan. Ini bisa untuk nge-charge handphone, ada 2 slot USB. Kemudian yang saya suka lagi, dan ini nilai jual satu-satunya di kelas mobil ini, di sini dia disediakan seperti meja kecil. Ada cup holdernya, jadi kalian kalau mau membawa anak kecil ini lebih enak, bisa untuk meja makannya. Tapi maksimal 3,5 kilo ya ini ya, maksimal 3,5 kilo. Oke, ke bagian atas ini AC-nya bentuknya saya agak kurang suka sih ya. Memang bentuk seperti kapsul, seperti dashboard di depan kalau kalian lihat secara keseluruhan. Cuma ini modelnya terlalu menonjol keluar ya. Terus ini AC-nya model puter-puter, dan ini bahan plastiknya untuk putaran ini seperti ringkih sepertinya. Kemudian untuk yang tipe Prime dan Style, kalian mendapatkan ini bener-bener double blower. Tapi kalau kalian tipe aktif sama Trend, ini hanya blower aja, jadi dia menghisap udara dingin dari depan, disemburkan ke belakang seperti mobil LG GC. Oke, sekarang kita mau coba di bagian ketiga, di row ketiga, tapi kita akan majukan sedikit untuk row kursi kedua. Kita sisakan di sini. Oke, kita coba kita sisakan 2 jari di sini untuk memberikan ruang di belakang seperti apa. Yuk langsung aja kita lihat. Seperti mobil-mobil di kelasnya, kalau kita mau masuk ke belakang, tinggal kita tekan satu tuas, dia sudah one touch tumble. Dan yang saya suka di sini disediakan grip untuk kita masuk. Ini sangat jarang diperhatikan oleh ATPM atau produsen mobil. Seperti bisa kalian lihat, ini posisi yang paling tegak, ini posisi yang paling rebah. Kalau kita di posisi paling rebah, ini headroom sudah ngepres banget. Tapi kita duduknya seperti agak selonjor tidur gini ya. Tapi kalau misalkan kita tegakkan sedikit, ini yang saya agak bingung, kita tegakkan sedikit, ini kepala sudah nggak cukup, jadi kita kena garis kepala ini. Jadi kalau untuk orang setinggi saya, kalau mau duduk belakang, hanya bisa yang paling rebah seperti ini. Untuk posisi duduknya sendiri oke lah, nggak terlalu jongkok. Ini untuk baris ketiga sangat
acceptable. Bagian bawah ini juga kaki masih bisa molos ke bawah bangku baris kedua, masih oke. Untuk legroomnya sendiri ini sisanya 2 jari. Jadi di depan sisa 2 jari, di belakang ternyata sisanya juga 2 jari. Kemudian di bagian belakang sini ada 12 volt socket untuk ngecas handphone. Kemudian ada tempat penyimpanan terbuka, ada cup holder 1. Kacanya masih oke, acceptable. Ukurannya nggak terlalu kecil, tapi nggak ada hand grip di bagian belakang. Jadi di kiri kanan dia sudah mendapatkan tempat penyimpanan cup holder, penyimpanan terbuka. Oke, mungkin di bagian belakang itu aja. Yuk langsung kita nyoba. Oh ya, sorry saya lupa. Untuk yang bagian tengah ini ada opsi. Jadi ini kebetulan yang kita lihat sekarang ini adalah yang 7 seater. Tapi ada opsi yang captain seat dengan menambah 1 juta rupiah. Dan ini lagi-lagi yang bangku baris tengahnya ini nggak ada headrestnya dan modelnya mirip kayak merek sebelah ya. Kalian bisa tahu ini mirip sama apa? Besar banget sih, nggak perlu kasih cup holder karena di sana sudah ada. Oke, yuk langsung kita test drive mobil ini. Sekarang kita udah ada di dalamnya Hyundai Stargazer. Yang pertama saya rasakan ini kaca depannya ini agak kecil ya. Terus kena dashboardnya ini agak tinggi, jadi pandangan kita ke depan ini agak terhalang sedikit. Mungkin di improvement berikutnya ini bisa agak ditipiskan atau mungkin layarnya ini diganti jadi modelnya nggak seperti ketebalan frame gini ya. Ini tebel banget sih framenya, jadi agak kurang kesan mewahnya agak kurang dapet. Kemudian seperti yang saya mention di awal, ini memang bener-bener agak sedikit mengganggu. Jadi untuk pandangan kalau seperti ini kita masih oke ya, tapi kalau lebih ke depan lagi ini blind spotnya cukup lumayan sih, cukup lumayan karena pilarnya ini landai banget. Kemudian untuk setirnya ini pegangannya enak. Lah ini posisi duduknya ini enak banget. Saya rasa ini yang terbaik di kelasnya. Ini teleskopiknya bisa jauh banget, jadi saya pas semuanya. Biasanya kadang meskipun sudah teleskopik terus terang seperti Livina punya saya, all new Livina, itu meskipun sudah di teleskopik yang terjauh itu masih agak kurang dekat ke tubuh sedikit. Kalau ini pas banget. Kemudian pengaturan kursinya ini standar lah ya, bisa naik turun, reclining, maju mundur, semua pengaturannya masih manual. Kemudian untuk dudukannya sendiri ini side supportnya enak. Ini belakangnya enggak, lumbar supportnya nggak serata punya Livina sih. Ini ada sedikit meskipun nggak yang seenak itu, tapi ini oke lah. Oke. Kemudian untuk side supportnya ini juga oke, menyangga paha dengan baik. Cuma entah kenapa saya merasa ini kursinya agak tipis ya. Mungkin teman-teman bisa komen-komen yang pernah nyoba ini, agak tipis. Kemudian untuk pahanya ini juga masih kurang maju dikit. Ini 3/4 paha ya, belum sampai depan sini. Tapi posisi mengemudinya ini enak banget. Kemudian untuk pengaturan ya, ini kita lagi mode smart. Jadi mode smart ini ada drive mode di sini. Mode smart ini dia akan membaca kalau kalian itu eco, setirnya eco, dia juga bisa ikut menyeting mesinnya itu untuk eco. Tapi kalau kalian agresif, dia juga bisa memberikan respon yang agresif. Jadi sistem smart ini seperti gabungan dari eco mode, normal mode, sama sport mode. Dan ini instrumennya bisa ganti-ganti seperti yang kita lihatkan di awal. Dan ini semuanya digital yang saya suka, seperti mobil dari masa depan gitu ya. Jadi seperti kayak, wah ini teknologinya sudah yang apa ya, seperti mobil-mobil masa depan gitulah ya, istilahnya seperti itu. Kemudian ini one turn signalnya ini bisa diatur setahu saya. Ini cuma kita nggak akan lihatkan di video ini untuk mempersingkat durasi waktu. Untuk tarikan kita akan coba sedikit di sini. Ini kita pakai mode smart, kita langsung becek. Ini nendang banget G-force-nya ini. Wow. Enak banget, enggak kayak CVT. Sungguh ada seperti simulasi perpindahan giginya. Kemudian kalau kalian bisa lihat, kalian lihat ini kita di mode smart. Kalian lihat tulisan smart. Oke, sekarang akan saya injak pedal gas penuh. Dia berubah menjadi merah. Artinya mesin membaca kita dalam mode sport. Ini enaknya
drive mode yang ada di Hyundai saya suka banget. Jadi dia bisa membaca keinginan kita. Untuk stabilitasnya coba ya, akan kita coba nanti kalau ketemu jalan lurus. Untuk rasa suspensinya ini saya suka banget. Ini lebih enak dari MPV lain, MPV lain yang sudah pernah saya coba sih. Ini enak banget sih. Buat saya ini pas banget bandingannya. Apalagi kalau kita ketemu sama speed trap seperti ini. Oke. Nah, rasanya enak banget itu. Nggak terlalu keras, tapi nggak empuk sampai yang mantul-mantul. Saya rasa ini kalau kita ketemu polisi tidur pun juga bantingannya pas. Nah, ini di depan ada bundaran besar, kita akan coba ya. Oke. Langsung kita banting serem. Enak sih ini. Tapi akan kita coba nanti lebih. Nah, oke. Bodinya itu rasanya ngikut aja gitu. Enak-enak ini. Untuk visibilitas ke belakang oke, nggak ada masalah. Cuma yang masalah ini aja sih. Bagian depan ini aja. Suspensi saya suka, tarikannya enak banget ini. Asli dari semua low MPV yang pernah saya coba, kecuali BRV ya, nggak kita ikutkan ya, karena BRV itu sekarang masuknya di low SUV, sedangkan Mobilio itu tidak ada penerusnya sampai sekarang, dan kita masih nggak tahu akan diteruskan apa enggak. Oke, sekarang kita akan coba. Ini di depan ada polisi tidur, kita akan rasakan. Ini polisi tidurnya agak agak terlalu tajam ya. Jadi biasanya mobil agak terbanting sedikit di sini. Kita akan rasakan seperti apa. Wow, enak banget sungguhan. Empuk tapi ndak mantul. Ini saya kalau pakai Livina saya aja masih mantul-mantul ini. Kekedapan kabin juga saya rasakan oke ya. Barusan ada sepeda motor lewat, itu suaranya minim banget. Suara kolong juga minim. Kekedapannya oke banget. Untuk Stargazer ini oke banget. Kalau kalian lagi cari low MPV, coba pertimbangan ini. Kalian coba ini dulu, baru kalian putuskan untuk memilih yang mana. Ini enak banget, sungguh enak banget. Cuma ada satu hal yang membuat saya jengkel seperti ini. Tut tut. Suara belnya, suara klaksonnya. Oh, ini mobil sudah 300 juta tapi suara klaksonnya suara LCGC. Jadi pastikan hal pertama yang kalian lakukan saat membeli mobil ini adalah mengganti klaksonnya. Sekarang kita sudah nemu jalan lurus, ini agak sepi. Kita akan coba seperti biasa, kita akan ambil kecepatan 40 km per jam. Lalu kita akan coba zigzag 39, 40 kita zigzag. Bener loh, ini enak banget di zigzag itu. Sepertinya mobilnya tuh ngikut terus. Memang tetap ada limbung sedikit ya, tapi ini seperti wah direct banget gitu. Enak, bodinya masih terkontrol banget, setirnya juga enak banget ini. Enak sungguh enak ini. Ini kalau saya nyetir ini tuh ingat-ingat seperti nyetir Honda Mobilio zaman dulu. Tapi memang Honda Mobilio saya akui lebih enak karena memang dia bentuknya kan seperti wagon ya. Dia lebih rendah dari ini. Kemudian bodinya juga lebih pipih. Saya lupa mention juga, ini mobil wheelbase-nya yang terpanjang di kelasnya dengan 2780 mm. Panjang mobil ini 4460 dengan lebar hampir 1,8, tinggi 1,7 meter. Tapi yang agak disayangkan dengan bodi yang sebesar itu, memang dia ground clearance-nya itu tidak setinggi rival-rivalnya yang sudah ada di 200 mm. Jadi dia berada di 185 mm atau setara dengan Suzuki All New R3. Oke, selebihnya nggak ada komplain. Mungkin perlu improvement sedikit ya, kayak seperti frame di dashboard. Kemudian untuk fake stitching ini ya memang ini ada yang suka ada yang enggak. Kalau saya sih nggak masalah, cuma biasa ini orang-orang seperti kok fake stitching gitu aja sih. Kemudian kalau bisa belakang ditambahkan rear defogger, itu bakal menjadi yang dengan mobil dengan fitur yang paling lengkap. Oh ya, berbicara sedikit, tadi saya katakan mobil ini sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Jadi kalau kalian lihat di spion itu ada seperti logo segitiga. Itu dia ada blind spot monitoring. Jadi kalau ada mobil di belakang dan kita sein, dia akan menyala. Kalau kita teruskan, dia nanti akan memberikan peringatan berupa suara.
Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan forward collision avoidance assist, di mana mobil akan membaca kondisi di depan. Saat kalian akan menabrak, mobil akan membantu untuk melakukan pengereman. Kemudian untuk fitur selanjutnya, dia sudah ada rear cross traffic alert, rear cross traffic collision avoidance kalau nggak salah ya. Jadi dia juga bisa ngerem sendiri kalau kalian saat keluar dari parkiran akan menabrak, dilihat ada kendaraan dan kalian nggak ngerem, dia akan bantu pengeremannya. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan safe exit. Jadi kalau kita mau keluar, di belakang ada mobil lewat atau ada sesuatu benda yang mau lewat, dia akan memberikan peringatan di layar. Satu lagi, dia juga ada driver attention warning. Jadi kalau dilihat si pengemudi ini seperti gerak-geriknya sudah tidak fokus, dia akan memberikan peringatan di layar. Oke, saya akan menjelaskan tombol yang ada sebelah sini. Ini adalah lane keeping assist dan lane following assist. Jadi kalau kita tekan seperti ini dan sudah berubah warna di di layar, ini berarti fiturnya sudah aktif. Dia akan membaca marka jalan selama jalannya ada markanya ya. Dia akan melakukan koreksi dan memberikan peringatan ketika kita keluar lajur dan mengoreksi setir ketika kita keluar lajur. Jadi itu adalah salah satu fitur di Hyundai Smart Sense. Oke teman-teman, sekian review singkat kita mengenai Hyundai Stargazer. Ini bener-bener pertama kali kita nyoba, pertama kali kita lihat mobilnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.